Aku tidak pernah menyangka. Satu notifikasi uang masuk bisa membuat ibu mertuaku berubah total. Dan perubahan itu tidak membawaku pada kedamaian, melainkan ke perang yang akhirnya membuka mataku. Dan inilah awal dari semua yang tidak pernah kuduga. Namaku Yulia Anandita. 4 tahun sudah aku menjalani pernikahan dengan Amir Santoso, suamiku yang kukenal sebagai pria lembut dan pekerja keras. Namun dari awal, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiranku. Hubunganku dengan ibu mertuaku, Bulan, tidak pernah berjalan baik. Ia memandangku dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah kehadiranku hanya beban di hidup putranya. Tatapannya selalu dingin, seperti sedang menilai sesuatu yang tidak pernah lulus ujian. Setiap kali kami berkunjung, aku bisa merasakan sikapnya berubah menjadi lebih keras. Ia jarang menyebut namaku. Lebih sering ia memanggilku dengan sebutan yang terasa seperti sindiran halus. Di depan keluarga besarnya, ia menampilkan wajah hangat. Tetapi ketika hanya kami bertiga, senyumnya memudar. Seakan ada tembok yang memisahkan kami, tembok yang tidak pernah bisa kutembus. Aku jarang membantah. Bukan karena aku takut padanya, melainkan karena aku tahu ia tidak akan pernah mau mendengar. Ia menganggapku perempuan tak berguna yang hanya ikut menikmati apa yang dihasilkan Amir. Itu anggapan yang membuatku memilih untuk diam. Diam, tetapi bukan berarti tidak melihat. Diam, tetapi bukan berarti tidak merasa. Kenyataannya berbeda jauh dari dugaan Bulan. Selama 4 tahun ini, aku yang mengurus hampir seluruh biaya rumah tangga. Mulai dari bayar listrik, cicilan motor, sampai tabungan darurat yang selalu kusisihkan demi berjaga jika ada hal mendesak. Amir bekerja di sebuah perusahaan swasta dan gajinya tidak buruk, tetapi sebagian besar waktu ia sibuk mengejar target proyek. Jadi aku mengambil alih banyak tanggung jawab agar hidup kami tetap stabil. Aku bekerja sebagai desainer UI UX freelance. Klienku kebanyakan dari luar negeri yang menghargai hasil kerja dengan membayar tepat waktu. Penghasilanku tidak tetap. Kadang kecil, kadang besar. Tetapi jika aku beruntung mendapatkan klien jangka panjang, nominalnya bisa membuat sebagian orang terdiam. Justru karena itulah aku memilih untuk tidak menceritakannya pada keluarga suami. Aku tidak ingin membangkitkan rasa iri. Aku tidak mau mereka memanfaatkanku. Dan aku tahu, jika sampai Bulan mengetahuinya, hidupku tidak akan tenang. Setiap kali aku menerima pembayaran besar, aku menyimpannya dalam rekening khusus. Aku tidak pamer, tidak berbicara kepada siapapun, bahkan kepada Amir sekalipun. Bukan karena aku tidak percaya suamiku. Hanya saja, aku sudah terlalu sering melihat bagaimana ibunya bisa menggerakkan keluarganya dengan satu bisikan saja. Jika Bulan tahu aku mampu menunjang hidup keluarga besar, aku bisa ditekan, dikendalikan, bahkan dimanfaatkan tanpa henti. Di balik diamku, ada beban yang tidak pernah kuakui pada siapapun. Beban berupa kekhawatiran bahwa suatu hari, rahasia penghasilanku bisa terbongkar di saat yang paling tidak tepat. Setiap kali ponselku berbunyi karena notifikasi masuk, aku selalu memastikan ia tidak berada di dekatku. Setiap faktur atau bukti pembayaranku simpan dalam folder yang tidak bisa diakses siapapun. Semua itu kulakukan demi menjaga kedamaian kecil yang masih tersisa. Namun kedamaian itu mudah rapuh. Ia seperti kaca tipis yang bisa retak kapan saja. Dan tanpa kusadari, retakan pertama mulai muncul ketika Amir mengajakku pulang ke rumah orang tuanya untuk menghadiri acara syukuran ulang tahun pernikahan mereka yang ke-29. Aku mengiyakan ajakan itu. Aku tidak berpikir acara keluarga akan berubah menjadi titik awal dari badai yang tidak pernah kubayangkan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahwa kunjungan itu hanyalah kunjungan biasa. Tetapi dalam hatiku, ada suara kecil yang tidak bisa kuabaikan. Suara yang mengatakan bahwa langkahku menuju rumah mertua kali ini akan mengubah hidupku selamanya. Perjalanan menuju kota asal Amir sebenarnya tidak terlalu jauh. Tetapi rasanya panjang karena pikiranku terus bekerja. Aku berusaha menata harapan agar kunjungan kali ini tidak membawa masalah. Saat mobil kami memasuki gerbang rumah mertua, aku menarik napas dalam. Rumah itu tidak berubah. Halamannya luas,
Beberapa pot bunga tersusun di sisi kiri, dan aroma masakan selalu tercium dari dapur. Namun di balik itu semua, ada suasana yang membuat dadaku terasa sesak. Begitu turun dari mobil, Bulan sudah berdiri menunggu. Wajahnya tersenyum, tetapi matanya tidak. Senyuman itu hanya formalitas. Ia memeluk Amir dengan kehangatan yang jarang kulihat, lalu menoleh padaku sekilas. Satu anggukan kecil, tanpa sapaan, tanpa niat menyembunyikan dinginnya. Seakan aku hanya tamu yang kebetulan datang bersama putranya. Hari pertama seharusnya dipenuhi kebersamaan keluarga. Namun kenyataannya berbeda. Setelah meletakkan barang, aku langsung diberi sederet tugas tanpa jeda. Bulan menyuruhku membantu memasak untuk acara besok. Ketika itu selesai, ia menyuruhku menyapu halaman. Ketika halaman selesai, ia mengoper 3 keponakan yang sedang berlari ke sana kemari, meminta aku menjaga mereka sementara para ibu mereka duduk mengobrol. Aku menerima semua itu tanpa ribut. Tetapi ada satu hal yang membuatku semakin tertekan. Di sela kesibukan itu, aku sebenarnya sedang mengejar deadline proyek besar. Klien sudah menunggu revisi desain yang harus kukirim malam itu juga. Pikiranku bercabang antara memenuhi tuntutan keluarga suami dan menjaga reputasiku sebagai pekerja profesional. Aku sempat duduk sebentar di ruang tamu untuk menatap layar laptop, tetapi belum 2 menit, Bulan sudah memanggilku lagi. Nadanya terdengar seperti teguran. "Yulia, bantu sini. Jangan hanya duduk," ujarnya dari dapur. Aku menutup laptop dengan hati berat. Aku tahu ini akan menyulitkan pekerjaanku, tetapi jika aku menolak, Bulan akan mempermasalahkannya lebih jauh. Malam harinya, setelah semua persiapan selesai, kami berkumpul di meja makan. Suasana ramai, penuh suara keluarga besar yang saling bercerita. Aku duduk di samping Amir, mencoba bersikap biasa saja. Lalu seorang sepupu Amir bertanya tentang pekerjaanku. Pertanyaan yang sebenarnya sederhana, tetapi Amir menjawabnya dengan suara santai yang membuatku terdiam. "Ah, Yulia cuma kerja sambilan di rumah, penghasilannya kecil." Ucapan itu membuat beberapa pasang mata memandangku iba, seolah aku hanya istri yang mengisi waktu dengan pekerjaan ringan. Aku tersenyum untuk menutupi rasa perih. Amir tidak bermaksud jahat. Ia hanya tidak tahu. Tetapi kata-katanya membuatku merasa seolah 4 tahun kerja keras tidak berarti apapun. Aku ingin menjelaskan, tetapi sebelum sempat membuka suara, ponselku yang tergeletak di meja berbunyi. Layar menyala. Notifikasi itu tidak bisa diabaikan. Dan tanpa kusangka, nama yang muncul adalah adikku. Pesan singkat berisi bukti transfer proyek terbaru. 4 angka 0 yang membuat mataku membesar seketika. 75 juta rupiah baru saja masuk ke rekeningku. Suara bergetar kecil dari ponsel menarik perhatian semua orang. Dalam hitungan detik, percakapan di meja makan mereda. Mereka menatap layar ponselku seperti menemukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Aku buru-buru hendak mengambil ponsel itu, tetapi terlambat. Bulan sudah melihatnya terlebih dahulu. Ia menunduk sedikit, memicingkan mata, memastikan angka yang tertera. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Namun perubahan di wajahnya jelas. Tatapannya yang selalu meremehkanku tiba-tiba berubah menjadi penasaran. Ada sesuatu di matanya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Campuran terkejut, tidak percaya, dan keinginan untuk tahu lebih dalam. Dalam sekejap, meja makan terasa sunyi. Aku merasakan napas berat dalam dadaku. Aku tidak ingin adegan itu terjadi. Aku tidak ingin angka itu terlihat oleh siapapun. Tetapi penolakan itu tidak mengubah kenyataan. Sejak detik itu, sikap Bulan perlahan berubah. Bukan kehangatan yang muncul. Yang hadir adalah sesuatu yang lebih rumit. Dan di balik tatapannya, aku bisa merasakan satu hal yang paling kutakutkan selama ini. Ia mulai melihat nilai diriku bukan dari siapa aku, tetapi dari angka yang baru saja terpampang di layar ponselku. Perubahan sikap Bulan terjadi begitu cepat sampai aku sendiri sulit memprosesnya. Pagi setelah kejadian di meja makan itu, ia tiba-tiba menyapaku dengan suara lembut. Ia menyodorkan segelas teh hangat sambil berkata bahwa aku pasti lelah setelah membantu seharian. Aku tersenyum tipis.
Sikapnya jelas bukan perhatian tulus. Ada sesuatu di balik ramahan itu, sesuatu yang terasa seperti topeng. Keanehan itu semakin jelas ketika keluarga besar mulai berdatangan untuk mempersiapkan acara syukuran. Biasanya, Bulan bersikap biasa saja kepadaku. Tetapi kali ini, ia menunjukkan diriku seperti barang pameran. Ia menepuk bahuku di depan para sepupu Amir sambil berkata bahwa aku istri yang rajin dan penuh prestasi. Katanya, aku pekerja modern yang hebat dan sangat membantu keluarga. Nada suaranya manis, tetapi matanya tidak benar-benar tersenyum. Aku merasa tidak nyaman, tetapi aku diam. Aku tidak ingin memperpanjang situasi yang sudah terasa berat. Siang harinya, tanpa diminta, ia menyodorkan piring berisi makanan pada Amir dan berkata dengan nada seperti memberi nasihat baik. Amir, kau tidak perlu kerja lembur lagi. Toh Yulia sudah lebih dari cukup biayai semua. Ucapan itu membuat Amir menatapku sejenak, seolah baru menyadari sesuatu. Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk kecil dan meneruskan makannya. Aku menaruh piring di sudut meja, berusaha menghadapinya dengan tenang. Tetapi di dalam hati, aku mulai merasakan tekanan yang sulit dijelaskan. Bulan seperti ingin membuka pintu ke ruang hidup kami, lalu duduk di kursi pengatur. Sore hari, Bulan memanggilku ke teras belakang. Ia menunjuk bagian dapur rumah yang sedikit retak akibat usia bangunan. Dengan nada manis, ia berkata bahwa sudah lama dapur itu ingin direnovasi, tetapi dananya tidak ada. Lalu ia menatapku lurus, tersenyum tipis. Aku pikir, kau bisa bantu. Tidak banyak. Sekitar 180 juta. Aku terdiam. Jumlah itu bukan sesuatu yang bisa dianggap main-main. Dan cara ia mengatakannya seolah renovasi itu adalah kewajibanku. Aku menarik napas perlahan, menata kalimat agar terdengar sopan. Maaf Bu, sekarang aku sedang fokus mengatur keuangan untuk pekerjaan dan kebutuhan jangka panjang. Mungkin renovasi bisa ditunda dulu. Untuk beberapa detik, tidak ada ekspresi di wajah Bulan. Seakan ia tidak percaya aku berani menolak. Lalu perlahan, senyuman manisnya berubah menjadi garis tipis yang tidak menyenangkan. Suaranya turun, dingin, dan penuh tekanan. Kau itu istri. Tugasmu menaikkan derajat keluarga kami. Jangan pelit. Kata itu menamparku. Namun yang membuatku lebih terpukul adalah kenyataan bahwa Amir tidak membelaku. Ketika aku menceritakan permintaan Bulan padanya, ia hanya diam. Tatapan matanya menunjukkan bahwa ia sedang mempertimbangkan kata-kata ibunya. Yul, mungkin kita memang bisa bantu sedikit, katanya sambil menghindari pandanganku. Sedikit? Itu 180 juta. Jawabku pelan. Ia tidak menanggapi. Pada malam itu, rumah mertua terasa semakin mengekang. Bukan karena ruangannya kecil. Rumah itu bahkan luas. Tetapi otakku seperti tidak punya ruang bernapas. Tekanan dari Bulan, diamnya Amir, dan tanggung jawab yang ditumpuk begitu saja di pundakku membuat dadaku terasa sesak. Aku duduk di kamar tamu yang kami tempati. Layar laptop terbuka, tetapi fokusku tertinggal entah di mana. Aku hanya menatap halaman kosong sambil memikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hidupku tidak pernah terasa seberat ini. Dan yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa aku tidak punya tempat bersandar. Akhirnya aku memutuskan keluar diam-diam. Aku menyelinap melewati ruang tengah, melewati pintu samping, kemudian berjalan menuju jalan kecil di depan rumah mertua. Udara malam terasa jauh lebih lega dibandingkan suasana di dalam rumah. Aku berjalan perlahan, mencoba memberi jarak antara diriku dan keributan pikiran yang terus memukul kepala. Aku butuh waktu. Aku butuh ruang untuk bernapas. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun pernikahan, aku merasa benar-benar sendiri. Aku berjalan cukup jauh malam itu, membiarkan langkahku membawa beban yang terlalu lama kupendam. Jalan kecil di depan rumah mertua sepi, hanya terdengar suara serangga malam dan hembusan angin yang lewat di antara pepohonan. Setelah merasa cukup tenang, aku duduk di dalam mobil yang kuparkir tak jauh dari rumah mereka. Di situ, aku memutuskan untuk mematikan ponsel. Aku tidak ingin diganggu siapapun.
Aku hanya ingin diam, membiarkan pikiranku jernih tanpa suara dari luar. Aku tidak kembali ke rumah mertua malam itu. Bukan karena ingin membuat masalah. Aku hanya butuh ruang untuk diriku sendiri. Namun keputusanku rupanya membuat badai besar di balik sana. Ketika ponselku kubiarkan mati, ternyata ada sesuatu di rumah itu yang membuat kecemasan mereka melonjak. Bukan tentang keselamatanku. Bukan tentang di mana aku berada. Tetapi tentang sesuatu yang lebih dangkal. Kartu ATM Amir hilang bersamaku. Selama ini, kartu itu memang selalu kusimpan agar keuangan lebih mudah diatur. Aku yang mengelola pemasukan dan pengeluaran rumah tangga, memastikan semuanya berjalan lancar. Tetapi ketika mereka sadar kartu itu tidak ada, reaksi yang muncul jauh dari hal yang bisa kupahami. Bulan langsung menuduhku macam-macam. Katanya aku kabur membawa uang Amir. Katanya aku melarikan diri karena punya niat tidak baik. Ia bahkan menyebarkan kabar itu ke keluarga besar, membuat seolah aku istri yang tidak tahu diri. Aku tidak ada untuk membela diri. Tidak ada suara yang bisa menghentikan cerita dari sudut pandangnya. Dan ketika Amir mendengar kata-kata ibunya, ia ikut panik dan berkali-kali mencoba menghubungiku. Telepon itu tidak pernah kujawab. Ponselku tertinggal di atas meja kamar tamu. Aku hanya membawa dompet kecil dan kunci mobil. Aku tidak membawa apa-apa sebetulnya. Hanya hatiku yang penuh kekesalan. Hanya pikiranku yang penuh pertanyaan tentang arah pernikahan yang sedang kubangun. Malam itu panjang, tetapi aku berhasil menemukan ketenangan meski sedikit. Aku tidur di dalam mobil setelah memastikan pintu terkunci rapat. Begitu matahari pagi muncul, aku memutuskan kembali. Aku berniat mengambil laptopku, menyelesaikan pekerjaanku, lalu memutuskan apa langkah berikutnya. Namun ketika aku membuka pintu rumah mertua, pemandangan yang kulihat membuatku berhenti melangkah. Bulan berada di dapur, memindahkan semua isi lemari ke dalam kardus. Wajahnya tegang, suaranya tinggi saat berbicara kepada perempuan yang berdiri di sampingnya. Ia tidak sadar aku mendengarnya. Kita akan renovasi pakai uang Yulia. Kalau dia tidak mau, kita paksa saja Amir urus surat hak istri yang tidak berguna. Kata itu menusuk dadaku. Bukan sekadar sindiran. Itu penghinaan. Penghinaan yang tidak bisa lagi kutelan dengan diam. Penghinaan yang selama ini hanya kupendam agar suasana tetap damai. Dan pagi itu, segala kesabaran yang kupupuk selama 4 tahun terasa pecah di satu titik. Aku melangkah masuk. Lantai dapur berderit halus di bawah tapakku. Bulan menoleh. Ekspresinya berubah, tetapi bukan karena merasa bersalah. Ia terkejut, lalu wajahnya mengeras. Lalu kembali menunjukkan senyum palsu yang sejak kemarin terus ia kenakan. Aku berdiri tegak di depan mereka. Ada sesuatu di dadaku yang terlepas. Suara yang selama ini kupaksa diam, akhirnya keluar tanpa ragu. Mulai hari ini, semua yang kubayar, kembali jadi milikku. Tidak ada teriakan. Tidak ada pembenaran panjang. Kalimat itu keluar begitu saja, ringan tetapi tegas. Amir muncul dari ruang tengah. Wajahnya pucat. Ia memanggil namaku, tetapi aku tidak menoleh. Ada garis batas baru di antara kami. Garis yang tidak bisa lagi disamarkan oleh hubungan keluarga. Aku tidak datang untuk memohon. Aku tidak datang untuk meminta mereka mengerti. Aku datang untuk menegaskan diriku sendiri. Setelah mengambil laptop dan barang-barangku, aku melangkah pergi. Bukan lari. Bukan kabur. Aku pergi dengan kepala tegak. Aku meninggalkan rumah itu bukan karena ingin memutuskan segalanya seketika, tetapi karena aku punya rencana yang sudah menunggu di dalam pikiranku. Untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. 2 minggu sejak aku pergi, hidup terasa jauh lebih tenang. Aku pindah sementara ke sebuah kota kecil tidak jauh dari tempat tinggal kami dulu. Aku menyewa kamar mungil di lantai 2 rumah seorang ibu paruh baya yang ramah. Suasananya sederhana, tetapi cukup untuk membuat pikiranku kembali jernih. Di sana, aku bekerja tanpa gangguan, tanpa suara yang menekan, tanpa tuntutan yang menempel di setiap langkahku. Sementara itu, kabar dari kota asal Amir mulai kudengar perlahan. Bukan dari mereka,
tetapi dari tetangga dan saudara jauh yang masih menyimpan nomorku. Mereka bilang rumah mertua mulai sibuk luar biasa. Bukan karena acara keluarga, tetapi karena masalah yang menumpuk. Cicilan rumah mulai menunggak. Listrik mereka hampir diputus karena tidak dibayar. Pengeluaran rumah tangga berantakan seolah tidak ada yang tahu bagaimana mengaturnya. Selama 4 tahun, aku memegang kendali keuangan keluarga. Itu bukan rahasia. Tetapi ketika aku pergi, barulah mereka menyadari betapa banyak yang selama ini kulakukan. Betapa banyak masalah yang kutangani tanpa mengeluh. Dan betapa tidak siapnya mereka menjalani hidup tanpa bantuan yang selama ini mereka anggap kecil. Di tengah kekalutan itu, sebuah surat resmi tiba di rumah Amir. Surat dari Pengadilan Agama. Panggilan untuk menghadiri mediasi perceraian. Aku tahu keputusan itu berat. Tetapi aku sudah melalui titik di mana mempertahankan rumah tangga hanya akan membuatku semakin kehilangan diri sendiri. Aku tidak ingin berperang. Aku hanya ingin mengambil alih hidupku kembali. Hidup yang sempat terkikis oleh rasa takut dan tekanan yang tidak pernah kudapatkan dari keluarga sendiri. Hari mediasi tiba. Aku mengenakan pakaian sederhana. Tidak ingin tampil berlebihan. Aku hanya ingin datang sebagai diriku sendiri. Ketika memasuki ruangan, Amir sudah duduk dengan wajah lelah. Ia terlihat lebih kurus. Matanya cekung. Bu Wulan duduk di sampingnya. Wajahnya tegang. Tidak lagi menunjukkan keangkuhan yang dulu selalu menempel. Pengacara memintaku menjelaskan alasan perceraian. Aku menyerahkan berkas yang berisi catatan keuangan 4 tahun pernikahan kami. Transfer, tagihan, cicilan, tabungan, dan seluruh bukti yang menunjukkan siapa yang menjalankan roda keluarga selama ini. Semua angka itu tercatat rapi. Dan semuanya menunjukkan bahwa selama ini, akulah yang menjaga rumah tetap berdiri. Ruangan itu hening ketika mereka memeriksa berkas-berkas tersebut. Beberapa menit yang terasa sangat panjang. Saat salah satu petugas bertanya tentang aset-aset yang mereka cantumkan dalam dokumen pernikahan, aku mengeluarkan bukti kepemilikan. Surat rumah, kendaraan, beberapa perangkat elektronik yang dulu kami beli bersama. Semua itu atas namaku. Semua itu terbeli dari penghasilanku. Dan aku memiliki bukti setiap transaksi yang ada. Wajah Amir memucat. Ia tahu fakta itu. Tetapi melihat semuanya tertumpuk di atas meja seperti itu membuat kebenaran sulit ditolak. Amir menunduk. Bahunya bergetar sedikit. Lalu ia mulai menangis. Bukan menangis keras. Hanya suara patah yang keluar dari mulut pria yang dulu kutemani membangun hidup. Ia memohon dengan suara lemah agar aku memberinya kesempatan kedua. Katanya ia tidak tahu apa yang dilakukan ibunya selama ini. Katanya ia menyesal. Aku mendengarkannya. Tetapi penyesalan tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang terlalu dalam. Di sisi lain, Bu Wulan meraih lenganku. Tangannya dingin. Getarannya jelas. Ia memohon maaf sambil terisak. Meminta agar aku mempertimbangkan ulang keputusanku. Ia bilang ia salah menilaiku. Ia bilang ia tidak pernah menyangka semua tanggung jawab itu ada di pundakku. Aku menatap mereka berdua. Bukan dengan marah. Bukan dengan dendam. Aku menatap mereka dengan lembut. Karena pada titik itu, aku sudah keluar dari rasa tertekan yang dulu membelengguku. Lalu aku berkata pelan tetapi tegas. Aku bukan mesin uang. Dan aku bukan boneka keluarga kalian. Setelah itu, aku menandatangani berkas yang ada di hadapanku. Tangan Amir terjatuh di samping tubuhnya. Bu Wulan menangis lebih keras. Ruangan itu terasa berat, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ringan. Beberapa minggu kemudian, aku pindah ke kota baru. Aku membeli sebuah apartemen kecil dekat pusat kota. Lokasinya tenang, dengan jendela besar yang menghadap ke jajaran pohon rindang. Setiap pagi, cahaya matahari masuk lembut ke ruanganku. Aku bekerja dengan damai, menyelesaikan proyek-proyek yang sempat tertunda. Aku kembali menikmati profesiku. Tidak ada suara yang merendahkan. Tidak ada tekanan yang membuat napasku sesak. Aku mulai membangun hidupku dari awal. Bukan dari batasan-batasan yang dibuat orang lain. Tetapi dari keinginanku sendiri.
Dari kekuatan yang dulu kusimpan terlalu dalam karena takut disalahpahami. Dari kisah ini kita belajar. Ketika seseorang menganggapmu rendah, diam bukan berarti lemah. Kadang, diam adalah langkah awal untuk berdiri paling tinggi.